Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami semua umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah apa yang Engkau katakan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami semua yang ada, berilah kami telinga seperti seorang murid, hati seorang hamba, sehingga kami dapat mendengar, mengerti setiap firman yang kami dengarkan siang hari ini. Dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami boleh tertuju kepada firman itu ya Tuhan. Hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali belajar bersama-sama firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tentang topik kita hari ini, tetap ini. Dan mungkin kurang lebih setengah tahun kita akan belajar tentang ini. Dan saya harap Anda tidak bosan, karena memang gereja hari-hari ini tuh serangannya ada di sini Bapak Ibu. Semakin canggih teknologi, semakin maju semua, sehingga kita diserang di dalam kehidupan pernikahan. Dunia hari-hari ini mulai melegalkan apa yang di Alkitab bilang tidak boleh, dengan atas nama hak asasi manusia, dengan atas nama kebebasan berpendapat, bersuara, mereka melegalkan semuanya. Tetapi kita tahu bahwa hukum yang mengatur kehidupan kita itu bukan hanya di dunia ini saja, tapi hukum paling tinggi adalah hukum firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita akan belajar tentang ini kembali, pernikahan Kristen. Kita masih di topik ini. Pernikahan di dalam Alkitab adalah laki-laki dan perempuan yang memiliki gambar Allah. Jadi jelas, laki-laki dan perempuan. Laki-laki yaitu Adam, dan perempuan yang bernama Hawa. Yang sangat menarik adalah yang disebut tulang rusuk itu adalah Hawa, bukan Anda perempuan hari ini. Kita laki-laki perempuan hari ini itu sama, dilahirkan dari rahim ibu kita. Yang disebut tulang rusuk cuma ada satu, yaitu Hawa, yang diciptakan langsung dari rusuk Adam, lalu dibentuk oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya kurang cocok dengan lagu yang berkata, tulang rusuk yang telah lama hilang. Lalu ketika istrinya meninggal, dia nikah lagi, tulang rusuknya yang mana? Nanti dia nyanyi lagi di pernikahan yang kedua ketika istrinya meninggal, kan sudah meninggal kan? Karena sudah meninggal boleh menikah lagi. Ketika menikah, pengantin bernyanyi tulang rusuk yang lama hilang. Rusuknya ada berapa yang diambil Tuhan kalau begitu? Makanya Anda baca di dalam Alkitab, nanti suatu kita akan baca, mungkin saya sedikit kasih PR untuk kita, boleh baca di 1 Korintus pasal yang ke-11 tentang hiasan kepala wanita. Di sana dijelaskan bahwa perempuan itu berasal dari laki-laki. Makanya perempuan itu kemuliaannya adalah laki-laki. Tetapi biar bagaimanapun, kata Rasul Paulus di bagian bawahnya dia katakan, di masa kita sekarang laki-laki itu berasal dari perempuan. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari perempuan. Namun hanya ada satu tulang rusuk, yaitu Hawa. Jadi jangan salah kita ketika berkata, aku tulang rusukmu sayang. Mungkin secara gambaran iya, tapi pada kenyataannya kebenarannya adalah tinggal Hawa satu-satunya, dan cuma dia memang yang disebut sebagai tulang rusuk. Nah, kita akan terus belajar tentang gambar Allah ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita, Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Yang tidak bawa Alkitab boleh lihat apa yang ada di layar.
boleh baca yang apa yang ada di sana. Mari kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini, dan kita sudah belajar di minggu yang lalu, ada penggolongan yang dibuat oleh Alkitab tentang jenis-jenis manusia. Ada manusia yang tidak mengenal Allah, ada manusia rohani. Namun di dalam ajaran kekristenan di Alkitab juga manusia rohani dibagi dalam dua kelompok. Manusia yang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan, dan manusia yang hidup menuruti keinginan daging. Dia sudah percaya kepada Tuhan tapi tetap berbuat dosa. Nah, kita akan kembali ke sini. Kejatuhan dalam dosa membuat manusia kehilangan gambar Allah ini. Roma 3:23 katakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apa yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah? Roma 3:23, kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan menggunakan kata yang ini, eustereo, artinya adalah berkurang secara kualitas. Secara kualitas gambar diri manusia itu berkurang. Tidak lagi seperti gambar Allah tapi menjadi gambar diri manusia. Gambar Allah di dalam diri manusia tidak menjadi seperti yang Allah kehendaki, itu yang dimaksud berkurang. Tuhan mau kan kita segambar dengan Dia. Namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, gambar ini menjadi pudar, tidak menjadi jelas lagi. Gambar ini berkurang secara kualitas. Kenapa? Kemuliaan Allahnya hilang. Saya kasih contoh begini. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka tetap dalam kondisi telanjang. Tapi mereka tidak merasa malu. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka merasa malu. Kemuliaan Allah itu adalah pakaian mereka. Kekudusan itulah pakaian mereka di dalam Taman Eden. Karena lewat kekudusan kemuliaan itu mereka bisa bergaul dengan Allah. Namun ketika kekudusan kemuliaan itu hilang, mereka dicemari oleh dosa, mereka mulai merasa malu, merasa tidak pantas, merasa tidak layak, merasa tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Itu yang disebut kehilangan. Ingat Bapak Ibu, kemuliaan itu adalah pakaian kita. Musa ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, Alkitab mencatat dengan jelas ketika dia turun dari gunung, jumpa dengan bangsa Israel dalam perkemahan mereka, mereka nggak bisa melihat wajah Musa. Kenapa? Wajah Musa penuh dengan kemuliaan. Itu sebabnya kan kita suka menyanyikan lagunya, kulihat di wajahmu kemuliaan. Kalau di gereja Katolik seringkali digambarkan ada kemuliaan yang memancar di bagian wajah. Itu mungkin gambarannya. Ada kemuliaan yang keluar, dan setan paling takut dengan orang yang punya gambar kemuliaan ini atau punya cahaya kemuliaan ini. Dia takut, dia kenal, karena anak-anak Allah mereka punya kemuliaan ini. Semakin kita masuk di dalam kekudusan, semakin kita masuk di dalam kekudusan, kemuliaan ini semakin terang bersinar. Namun orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, makin lama makin pudar, lama-lama hilang, habis. Sehingga nggak ada lagi yang menerangi kehidupannya. Nah, kita kembali ke sini. Kata kehilangan itu bukan hilang dalam bentuk barang lalu hilang nggak ketemu lagi, bukan. Tetapi sebenarnya dalam pengertian aslinya adalah berkurang secara kualitas, sehingga dalam LAI diterjemahkan itu hilang. Karena secara kualitas pun sudah nggak sama. Bukan asli, tapi KW itu pun bukan KW super. Gambar Allah dalam diri manusia tidak menjadi seperti yang Allah kehendaki. Komponen Allah di dalam diri manusia tidak menjadi serupa dengan Allah, yaitu pikiran, perasaan, kehendak manusia tercemar oleh dosa. Sehingga Bapak Ibu, segala keinginannya kata Alkitab, karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa, ya semua keinginannya adalah untuk berbuat dosa. Makanya gambar Allah ini sangat penting.
Kejadian 9 ayat 6. Tuhan menegaskan kembali di sini. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ingat, menurut gambar kita. Namun dipertegas dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga berubah. Saya kasih tanda di sana, ada tanda garis di bawah dengan di bold hitam. Kejadian 5 ayat yang ketiga ada baca di dalam Alkitab Anda, itu sama ayatnya. Bukan berarti karena di layar ini sudah dirubah-rubah, diedit-edit, enggak, sama ayatnya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan lalu memberi nama Set kepadanya. Berkurangnya di mana? Dari gambar Allah menjadi gambar Adam. Makanya nggak bisa kita sangka like father, like son. Seperti apa orang tuanya, demikian juga anak-anaknya. Nggak bisa disangkal. Mari kita akan terus belajar. Gambar Allah itu bicara kekudusan dan kemuliaan. Karena Allah itu Allah yang kudus, Allah yang mulia. Manusia diciptakan dalam kekudusan dan kemuliaan Allah sehingga mereka harus mengembangkan karakter itu, karakter kemuliaan ini, karakter kekudusan ini. Ini kan bicara karakter. Itu harus dikembangkan menjadi sama seperti Allah penciptanya. Gambar Adam artinya dia kehilangan kekudusan dan kemuliaan yang dia miliki di Taman Eden. Itu sebabnya ketika dia jatuh di dalam dosa, Tuhan bilang, engkau tidak bisa tinggal lagi di sini. Karena Eden itu bicara tempat kesenangan Tuhan, itu bicara hadirat Allah, perjumpaan dengan Tuhan. Karena kau sudah berbuat dosa, engkau gak bisa ada di sini. Harus keluar dari Taman Eden. Keluar dari Taman Eden. Tidak boleh tinggal di situ. Manusia yang jatuh dalam dosa, sifat dan karakternya akhirnya dicemari oleh dosa. Sebenarnya kalau kita kembali di Taman Eden, jadi kita kembali ke Taman Eden, di Kejadian pasal yang ketiga, Allah memberi perintah. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Ada pohon juga kehidupan. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bicara segala keinginan-keinginan manusia. Manusia selalu kepengen tahu dan segala macam. Namun Tuhan ingin kita menundukkan kehendak kita di dalam ketaatan supaya tidak memakan pohon itu. Dan manusia seringkali punya perasaan begini, makin dilarang makin kepengen tahu. Padahal tidak semua hal itu harus kita tahu. Karena ada hal tertentu ketika kita tahu, justru kita menjadi berdosa, menjadi salah, menjadi kehilangan arah. Ketika mereka memakan ini, mereka akhirnya berbuat dosa. Kenapa? Dosa itu artinya pelanggaran terhadap hukum Allah. Kata pelanggaran itu bicara hamartia atau dosa ini. Sebenarnya begini, ini lurus, tegak lurus Bapak Ibu ya, ini tegak lurus. Kalau orang memanah, sasarannya kan ada di depan. Dosa sebenarnya pengertian sederhananya atau hamarti itu adalah begini. Ketika dia menembak, sasarannya nggak tepat, meleset, melenceng. Sebenarnya pengertian aslinya begini, melenceng dari sasaran. Kenapa melenceng dari sasaran? Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Tapi manusia tidak bisa mencapai, tidak mau hidup untuk seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan hanya butuh kita menundukkan diri untuk taat, tidak makan buah itu. Namun manusia lebih memilih mendengarkan suara dari si ular. Kalau kau makan, kau akan menjadi seperti Allah. Itulah dosa manusia, kesombongan manusia, ego yang mau jadi seperti Allah. Keturunan Kain dan keturunan Set. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 24 itu bicara keturunan Kain. Kita pernah belajar tentang keturunan Kain, kita sedikit mengulang lagi. Keturunan Kain itu apa? Orang-orang yang telah ditolak dari hadirat Allah. Kejadian 4 ayat 13, Kain sendiri mengatakan, aku telah terbuang dari hadapanmu. Telah terbuang keluar, telah jauh, telah dikeluarkan, kalau kita bilang istilah dibuang Bapak Ibu itu, ada satu istilah begini. Di zaman kerajaan, orang yang dihukum secara politik atau tahanan politik, dia akan diasingkan. Diasingkan sampai di sana, sampai dia mati. Kain mengalami itu. Dia dibuang, diasingkan dari hadirat Tuhan. Tidak bisa lagi ketemu, tidak bisa berjumpa lagi dengan Tuhan. Diasingkan. Sehingga ayat 16 katakan, lalu Kain pergi dari hadapan Allah. Dia menjauh dari hadapan Tuhan.
tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Keturunan Kain adalah orang-orang yang telah dibuang dari hadirat Allah. Sehingga keturunan mereka adalah keturunan orang-orang yang tidak menyembah Allah. Orang-orang yang tidak menyembah Allah. Alkitab mencatat di pasal yang keempat ayat 1-24, mereka adalah orang yang mencari pengakuan. Mereka, Tuhan bilang, suruh mengembara, mereka membangun sebuah kota. Dosa membunuh, terjadi pembunuhan di sana hanya karena diejek, dibunuh. Untuk pertama kalinya terjadi pengembangan dosa. Membunuh lalu masuk kepada poligami. Ingat, poligami dilakukan pertama kali oleh orang yang telah dibuang oleh Tuhan. Namun ditiru oleh keturunan-keturunan orang-orang yang menyembah Tuhan. Sebagai alasan kebiasaan nenek moyang, kebiasaan leluhur. Kejadian pasal 4 ayat 25-26, lalu pasal 5 ayat 1-32 dicatat satu keturunan yang lain. Set itu adalah kita bilang sebagai keturunan pengganti. Pengganti dari siapa? Dari Kain. Jadi keturunan berikutnya yang lahir adalah keturunan pengganti dari Kain. Kenapa? Alkitab mencatat keturunan orang-orang ini adalah orang-orang yang mulai memanggil nama Tuhan. Ayat 25-26. Ketika mereka punya anak Adam dan Hawa, mereka punya anak dan mereka menamakan anak ini sebagai pengganti daripada Kain. Lalu ayat 26 mencatat bahwa di masa itulah mereka mulai menyembah Tuhan. Keturunan orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, Henok itu diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Pasal 5 ayat 22-24. Tahukah Anda kalau Anda jeli membaca Alkitab, di pasal 4 dijelaskan apa motivasi tujuan hidup mereka. Di pasal yang kelima juga dijelaskan apa tujuan motivasi hidup mereka. Yang membedakan adalah yang satu hidupnya untuk tetap tinggal di dunia ini, yang satu arah hidupnya adalah untuk kekekalan. Dan namanya orang yang mau hidup tinggal di dunia ini nggak bisa bercampur dengan orang yang akan menuju kepada kekekalan. Dilarang keras. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya katakan di gereja ini, kalau Anda sudah belajar mengenal Tuhan, memahami firman Tuhan, Anda sengaja melepas itu hanya untuk menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, Anda menghinakan Tuhanmu. Menghina Tuhan. Selama ini Anda di gereja belajar firman Tuhan, berdoa nangis-nangis itu untuk apa? Lalu hanya untuk supaya kesenangan dagingmu. Mohon maaf Bapak Ibu, apa sih sebenarnya tujuannya? Alkitab mencatat dengan jelas, orang yang kepengen menikah, masih kepengen menikah lagi, tujuannya apa? Supaya dia bisa berumah tangga. Bukan hanya untuk punya anak, supaya dia bisa pendamping hidupnya yang bisa untuk memuaskan keinginan secara batinnya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita hanya ingin memuaskan batin kita saja, lalu kita melepaskan kebenaran kepada Tuhan, itu salah. Jangan berpikir begini, seakan juga aku nanti bergereja. Jangan salah Bapak Ibu, gak semua orang bergereja itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Gak semua. Bahkan gak semua orang yang melayani Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan gak semua orang yang berkhotbah juga seperti itu. Itulah pergumulan kita hari ini, itulah tantangan kita di masa kita sekarang ini. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Oleh karena itu yang menjadi tolak ukur bukan kepada apa yang bisa nampak di mata kita manusia itu. Tolak ukur kita adalah apa yang bisa kita lihat teladan daripada Tuhan di dalam firman-Nya. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, di dalam firman-Nya. Karena itu hukum yang mengatur hidup kita, itulah kebenaran yang paling tinggi, paling mahal. Gak bisa ditukar dengan apapun. Kita gak bisa berkompromi. Kalau hanya untuk kaya, hanya untuk punya banyak uang, itu kan berarti pendetanya mau tinggal di dunia ini. Kalau pendetanya hanya untuk tinggal di dunia ini, berarti jemaatnya semua pun diajak tinggal di dalam dunia ini. Kenapa? Pemimpin itu memimpin setiap orang. Lah kalau pemimpinnya masuk jurang, otomatis semua orang masuk jurang. Lah kalau supirnya bawa orang hanya untuk jatuh ke jurang, ya semuanya masuk jurang Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu untuk memahami bahwa tidak sembarangan pernikahan Kristen itu. Gak semudah apa yang kita pikirkan. Karena tanggung jawabnya berat. Baik di hidup kita di dunia ini, kita akan mengalami kalau kita mengambil keputusan yang salah, kita nikmati sepanjang umur hidup kita. Kenapa tidak bisa bercerai? Hanya maut yang bisa
memisahkan. Itu pilihan kita. Tetapi kalaupun kita mengalami hal yang salah, mari kita belajar bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Belajar untuk mengenal Tuhan, karena yang salah nggak bisa kita perbaiki lagi. Tetapi apa yang akan ada datang nanti itu akan kita perbaiki dari sekarang. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Tapi apa yang akan nanti datang, itulah kita mulai dari sekarang. Kejadian 6 ayat 1 sampai 6. Ini adalah kejatuhan yang kedua kalinya. Kejatuhan yang pertama itu terjadi di Taman Eden. Kejatuhan yang kedua di sini. Kenapa disebut kejatuhan yang kedua? Sesudah ini maka peristiwa pembersihan, pemurnian, penyucian, ciptaan semua dilakukan oleh Tuhan lewat air bah. Kalau pertama kali kejatuhan mereka adalah di Taman Eden, mereka hanya dikeluarkan dari Taman Eden. Namun ketika mereka melanggar hukum pernikahan, semua dibersihkan. Allah mengirim air bah turun untuk membersihkan semua ciptaan. Air yang ada di bawah, air yang ada di atas itu ditumpahkan Tuhan keluar. Nah, Kejadian 6 ayat 1 sampai 6 itu bicara kejatuhan yang kedua kalinya. Kenapa kejatuhan yang kedua kali? Kita sudah mundur ke atas, kita lihat di sini ada penggolongan dua kelompok manusia. Satu keturunan Kain, Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Lalu satu keturunan daripada Set, Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Keturunan daripada Set. Jadi terjadi pengelompokan di sana. Namun pengelompokan ini akhirnya kembali bersatu di dalam perkawinan. Kejadian 6, kejatuhan yang kedua kali terjadi di mana? Melalui pernikahan campuran anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Anak-anak Allah itu siapa? Alkitab mencatat dengan jelas ada perkataan Allah di sana lewat rohnya. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam hidup manusia. Manusia yang memiliki roh Allah itu disebut sebagai anak-anak Allah. Roma pasal yang ke-8. Semua yang ada roh Allah maka dia disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu mereka yang telah ditolak itu disebut sebagai anak-anak manusia. Dan tahukah Anda peraturan pernikahan campuran itu bukan dibuat oleh gereja, tetapi dibuat oleh Allah sendiri. Belajar dari mana? Dari peristiwa ini. Dari peristiwa. Makanya orang Yahudi sesudah zaman berikutnya dari zaman Sem dan seterusnya, mereka tidak mau lagi melakukan pernikahan campuran. Bahkan sampai hari ini orang Israel hanya mau menikah dengan sesama orang-orang Israel. Sampai hari ini. Kalau sampai dia menikah di luar Israel, ada istilahnya dia seperti orang yang sudah tidak lagi mengindahkan peraturan Torah yang Tuhan berikan. Perkawinan ini adalah perkawinan yang memilukan hati Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati. Bapak Ibu, Anda pernah merasa pilu hatinya? Tahu rasanya bagaimana pilu di sini? Itu bukan sekedar sakit hati loh, tapi itu luka yang sangat dalam. Dan orang itu akan menangis sampai terisak-isak. Sampai segitu suara dia ketika dia menangis, ketika itu luka, begitu luka. Allah menggunakan bahasa-bahasa manusia. Ada dua kata digunakan, menyesal dan pilu, berduka. Ada rasa sedih yang sangat dalam di dalam hati Tuhan. Kenapa? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Namun manusia memilih untuk menghancurkan hidupnya sendiri dengan hidup menuruti keinginannya. Mereka memilih pasangan yang mereka mau, mana yang mereka suka. Karena bagi mereka anak-anak manusia itu lebih cantik-cantik daripada anak-anak Allah. Yang mereka lihat itu bentuk secara fisik. Di dalam Alkitab pertimbangan kita adalah gambar Allah. Amin. Dunia ini menampilkan yang menarik-menarik supaya kita tertarik. Dan kita lebih suka kepada ketertarikan secara fisik. Makanya ketika orang jadi susah di berumah tangga ditanya, kenapa kau mengeluh? Dulu kau mau nikah dengan dia, kenapa sih? Karena ganteng. Kan begitu, karena ganteng. Ditanya yang kedua, kenapa mau menikah dengan dia?
Karena kaya. Jarang sekali ada orang katakan, kenapa mau nikah dengan dia? Karena baik. Selama kami bergaul, dia orang yang sangat baik. Selama kami berpacaran, dia menjaga aku dengan benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini Tuhan tidak suka loh. Makanya saya katakan orang yang menikah, itu bukan sekedar menikah. Tidak semua orang yang menikah di gereja itu membuat Tuhan itu bahagia. Tidak semua. Bahkan justru itu memilukan hati Tuhan. Coba kita renungkan dulu sekarang. Waktu kita menikah dulu memilukan hati Tuhan apa enggak? Jangan-jangan Tuhan pilu nengok kita. Saya harus bicara terus terang sekarang. Karena ketika yang membuat Tuhan itu pilu apa? Pernikahan yang sudah rasa tertarik secara fisik. Masuk di dalam pernikahan tidak di dalam kekudusan. Masuk di dalam pernikahan sudah berbadan dua. Masuk di dalam pernikahan sudah ditanam benihnya bolak-balik, ditabur benihnya bolak-balik. Itu nggak boleh. Masuk di dalam pernikahan sudah terbuka semuanya, itu nggak boleh Bapak Ibu. Makanya di gereja ini kalau Anda akan menikah, Anda akan dikonseling dengan benar. Anda akan ditanya sedetail-detailnya sampai mana semua hubungan Anda. Nggak ada orang tiba-tiba datang ke sini, Pak kami mau menikah, anak kami mau nikah. Tanggal sekian, bulan sekian. Cari gereja yang lain. Karena saya nggak mau mengambil bagian dalam perbuatan yang memilukan hati Tuhan. Biarlah kalau di sana pendeta yang mau, itu urusan dia, bukan urusan saya. Karena masing-masing kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi kalau saya nggak mau melakukan yang memilukan hati Tuhan. Makanya anak-anak kita jaga baik-baik, ajari mereka. Kalau mereka sudah besar nanti, dari sekarang katakan, nak, kalau kau nanti akan berpacaran, jaga baik-baik calon istrimu. Jaga baik-baik calon suamimu. Lindungi baik-baik. Karena apa? Jangan sampai nanti ketika menikah memilukan hati Tuhan. Saya katakan minggu yang lalu, bukan berarti orang yang sudah melakukan semua dalam prosedur secara benar, dia tidak mengalami masalah. Namanya tinggal di dunia ini semua selalu ada masalah. Nah ini dunia penuh masalah. Yang membedakan apa? Ketika kita sama-sama adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, orientasi cara berpikir kita adalah kekekalan. Amin. Sehingga ketika terjadi konflik, kita menyelesaikannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang hidupnya tidak memahami kebenaran, ya yang dia cuma ikuti kebiasaan semua orang. Makanya kenapa saya katakan jangan nyanyi merdu holong di gereja. Jangan nyanyi merdu holong di pernikahan. Baru pemberkatan di gereja sudah merdu holong yang dikatakan di situ. Ini dosa-dosa perzinahan yang sedang dilegalkan hari-hari lewat lagu-lagu masuk ke otak manusia itu boleh dan boleh atas nama Allah demi cinta. Demi cinta apa itu bukan cinta. Itu hawa nafsu. Bedakan cinta. Cinta itu rela berkorban. Itu cinta. Hawa nafsu itu mengambil sebanyak-banyaknya. Kalau cinta itu memberi. Dia melepaskan, dia berkorban. Hawa nafsu itu kalau bisa dapat sebanyak-banyaknya. Makanya dapat satu nggak puas, kalau bisa dua. Kalau dua nggak puas, dapat sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi ketika ini dilakukan manusia? Melahirkan keturunan orang-orang pemberontak. Anda baca penjelasan Alkitab di sana. Ayat 7 dan seterusnya. Ayat 3 dan seterusnya. Keturunan-keturunan raksasa, orang-orang pemberontak, orang-orang kenamaan. Orang-orang yang cemar, orang yang merusak. Dan apa kata Alkitab? Dosa cemar yang mereka lakukan itu mencemari seluruh bumi. Tidak ada lagi tempat yang bersih. Pernikahan yang memilukan hati Tuhan akan mencemari tempat di mana Anda tinggal, mencemari usahamu, mencemari seluruh kehidupanmu. Sehingga apa yang engkau miliki itu suatu saat tidak akan pernah bisa membuat engkau menikmati. Kenapa? Tidak ada berkat Tuhan di sana. Makanya saya selalu katakan, kalau Anda merasa rumah tanggamu sedang tidak baik-baik saja, ayo kita selesaikan di hadapan Tuhan. Itulah gunanya ada pelayanan pastoral, pelayanan penggembalaan. Itu gunanya gembala tinggal di tempat. Anda butuh keluargamu dipulihkan. Kami dulu pernah melakukan yang salah Pak. Kami tidak dikonseling ketika menikah, tidak ada bimbingan pernikah. Dan kami sudah melakukan begini dan begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi ketika kita berani jujur, kita katakan, kita jujur, kita bilang, keterbukaan adalah awal dari segala pemulihan. Maka Anda akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan berdoa, kiranya Tuhan berkenan memberikan kemurahan. Maka berkat itu dibukakan untuk mengalir dalam hidup kita. Amin.
Karena kita adalah anak-anak. Orang yang jujur mengaku. Karena dulu kita melakukan, kita nggak pernah diajari tentang ini. Iya kan? Mungkin Anda melakukan banyak kesalahan di dalam pernikahan karena memang pernah belajar tentang ini. Ada Anda yang dilayani dengan seperti ini dalam gerejamu. Dan cuma Anda tahu secara singkat, tidak boleh menikah dengan pasangan yang tidak seimbang. Udah. Itu aja mungkin yang Anda tahu. Yang tidak seimbang itu dalam bentuk bagaimana? Makanya saya heran ada orang datang sini, saya sudah pelayanan Pak di Medan, di sini gini gitu. Tapi kok pasangan hidupmu kok kayak gitu? Tapi kok pelayanan? Di gerejamu belajar apa? Saya pendoa Pak, begini berdoa di sana. Ya Anda pendoa tuh kok pasanganmu kayak gitu? Saya bukan menyalahkan pasangan Anda, enggak. Kenapa memilih orang yang seperti itu? Anda sudah ada di dalam Tuhan kok memilih orang yang seperti itu? Kalau Anda belum mengenal Tuhan, Anda nggak bilang saya pendoa, saya pelayan. Saya katakan itu hal yang wajar. Kenapa? Anda tidak pernah belajar. Orang melakukan kesalahan karena dia tidak tahu, kata kita pukulannya kurang, pukulannya sedikit. Ngapain kita menghakimi orang yang belum belajar firman Tuhan? Tidak boleh. Tapi orang yang sudah belajar kebenaran dan mengerti kebenaran, lalu melanggar, itu perlu dihakimi. Bahwa dia salah. Kenapa? Dia sudah tahu kebenaran. Itu ironis sekali. Saya selama di sini saya nemukan banyak orang seperti itu. Paling ngeri adalah apa? Saya dulu pelayanan di Medan gini, tapi saya nggak mau dapat orang yang seperti pendeta, yang rohani. Saya suka orang yang biasa-biasa saja. Orang yang biasa-biasa ternyata yang dia maksud yang seperti itu. Celaka. Saya pikir orang yang biasa-biasa itu orang yang nggak pelayanan, tapi jemaat yang setia kepada Tuhan. Ternyata orang yang biasa-biasa maksudnya dia orang yang nggak tahu bergereja, orang yang nggak tahu beribadah, orang yang nggak tahu kerja. Wah ini ngeri kali. Padahal dia pelayanan. Lah orang pelayanan semestinya hidupnya adalah kepada Tuhan. Nah hidup yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan kok kita berikan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak boleh. Ini bahaya. Akan melahirkan keturunan orang memberontak, cemar, jahat dan rusak. Oke kita akan kembali begini. Merefresh ulang. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Karena manusia berbuat dosa, mereka berkurang secara kualitas. Menurun. Hanya menjadi gambar Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga ada disebut dengan namanya dosa yang terjadi di dalam Adam. Dosa umat manusia yang diwarisi dari Adam. Kenapa? Karena kita semua adalah berasal daripada satu, yaitu Adam dan Hawa. Kedua, sifat karakter Adam yang telah dicemari oleh dosa, lalu mereka melakukan, keturunan mereka melakukan percampuran di sana dengan keturunan orang yang tidak menyembah Allah. Maka gambar yang sudah berkurang tadi itu semakin rusak. Semakin rusak sehingga yang terjadi Alkitab tidak lagi berkurang, tapi cemar. Keturunan yang sudah cemar cara berpikirnya itu hanya untuk berbuat dosa. Kalau Anda mendalami baik-baik kalimat-kalimat yang ada di sana, itu ngeri sekali pengertiannya. Segala keinginan hatinya kata Alkitab hanyalah untuk berbuat dosa. Ini ngeri. Kalau dosa Adam dan Hawa adalah dosa yang tergoda kepada pengetahuan yang baik yang jahat itu, perlu mereka makan. Namun dosa berikutnya adalah betul-betul dosa yang memang sudah menguasai hati mereka. Kalau enggak berbuat dosa rasanya enggak senang. Kalau enggak menyakiti hati Tuhan itu enggak puas. Itulah perbuatan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Dan yang terjadi adalah apa? Ketika mereka bercampur, semua keturunan jadi seperti itu. Cuman satu yang memilih tidak jadi sama seperti itu. Pasal 6 ayat yang ke-8. Allah melihat Nuh tetap berusaha hidup benar. Makanya pemurnian itu dimulai dari keluarga Nuh. Makanya Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam dosa, anak-anak kita akan rusak loh. Rusak. Kita merusak milik pusakanya Tuhan. Merusak ciptaannya Tuhan. Makanya gak bisa disangkal kalau mama bapak gak tahu bergereja. Ya anak-anak malas bergereja. Anak-anak kecil juga di warung judi. Dari yang digendong, dari yang sudah besar, sudah mengerti sampai berturut-turut. Ada di warung judi. Ini ngeri sekali. Bagi mereka tuh biasa menengok orang bermain judi setiap hari. Betapa cemar sekali dosa orang-orang itu. Dan anak-anak udah biasa nengok yang terancam-terancam. Oh bahasa-bahasa anak PP itu ngeri-ngeri loh Bapak Ibu. Ngeri-ngeri. Ya, karena mungkin dari orang tuanya, di HP orang tuanya juga itu yang mereka nengok. Ngeri-ngeri sekarang. Ini tantangan kita. Makanya di gereja ini saya berusaha mengajak Anda, ayo kita betulkan pernikahan kita. Kita betulkan hidup kita.
Gak ada semua kita yang sudah jadi manusia sempurna, gak ada. Tetapi kita sedang belajar menuju kepada gambar yang benar itu. Amin. Di dalam Tuhan sekarang ini kita sedang belajar menuju kepada gambar yang benar. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, kita menyakiti hati Tuhan. Kita kehilangan tempat tinggal. Pengembara seumur hidup. Gembala berdoa Anda punya tempat tinggal yang permanen. Namun karena Anda tidak pernah mau hidup benar, Anda jadi pengembara seumur hidup. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak mau menghina Anda, tidak. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita jadi kontraktor seumur hidup. Anda mengerti kontraktor seumur hidup? Kontrak sana, kontrak sini. Jangan. Kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan, saya percaya kok Tuhan akan kasih apa yang menjadi milik Anda. Amin. Kan itu janji Tuhan. Dan hari ini kita katakan, Tuhan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Tuhan, aku dan anak-anakku, kalau memang pasanganmu gak mau, atau pasanganmu gak ada. Tuhan, aku dan anak-anakku akan beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Kita gak bisa merubah yang sudah rusak. Tapi kita bisa menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Amin. Untuk hari esok yang lebih baik. Makanya rumah tangga itu perlu dibetulkan. Rumah tangga perlu diperbaiki. Karena rumah tangga adalah istana untuk setiap orang. Karena rumah tangga adalah baitnya Allah di dalam keluarga kita. Karena rumah tangga adalah tempat pertama Allah itu bertakhta dan memerintah. Karena Allah sendiri yang meresmikan pernikahan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai rumah tangga kita dicemari. Amin. Haleluya. Sehingga kita gak mengalami namanya ini. Akhirnya Tuhan harus menurunkan air bah. Tidak satupun yang disisakan selain daripada Nuh, suami istri, dan 3 orang anak, 3 orang mantu. Maka saya katakan Nuh adalah hamba Tuhan yang paling berhasil. Kenapa? Dia bisa menyelamatkan istrinya. Dia bisa menyelamatkan 3 orang anaknya. Dia bisa menyelamatkan 3 orang mantunya. Itu gak gampang. Membawa semua dalam satu bahtera. Gak gampang. Oleh karena itu Bapak Ibu, ternyata menikah itu tidak boleh campur. Menikah itu gak bisa gado. Kalau cuma beda suku, beda bahasa, yang penting kita bukan sekedar sama-sama Kristen, sama-sama berkata amin, ya kan? Kita seamen, bukan cuma seiman, tapi seamen. Itu sangat penting, karena pernikahan yang seperti ini akan menyenangkan hati Tuhan, bukan memilukan hati Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, kalau memang kita pernah melakukan hal yang salah di masa yang lalu, ayo kita minta ampun kepada Tuhan. Kami pernah salah, aku pernah salah. Aku pernah melakukan banyak hal yang salah. Dan belajarlah kita jujur Bapak Ibu. Karena orang yang terbuka, dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Semakin kita mengubur dalam-dalam, justru itu yang akan mengejar kehidupan kita terus-menerus. Mari kita berdiri semuanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
keluarga kami, pegang rumah tangga kami, pegang hidup kami. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan, segala yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar firman-Mu, hanya demi memilih pasangan hidup. Hari ini mereka yang sadar, Tuhan ampuni. Mereka yang tahu apa di mana kesalahan mereka, Tuhan ampuni. Tuhan Yesus, kiranya kebaikan dan kemurahan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan memberkati para suami-suami untuk menjadi suami yang takut akan Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi keluarga dan anak-anaknya, membawa seluruh keluarganya dekat kepada Tuhan, menjadi tulang punggung di dalam keluarga, menafkahi seisi rumahnya. Berikan hikmat, berikan akal budi, berikan Tuhan rezeki berkat Tuhan kepada para suami-suami di gereja ini. Berikan berkat Tuhan kepada para ibu rumah tangga yang menjadi tulang rusuk dan tulang punggung di dalam keluarganya. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berkati yang baik mereka kerjakan, lakukan. Tuhan berikan takut akan Tuhan. Membawa anak-anak mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami dan sisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Mulai hari ini kami mendengarkan kebenaran-Mu. Sejak hari di mana firman Allah disampaikan, sejak hari ketika umat-umat-Mu melakukan, maka berkat Allah diperintahkan datang di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka, mengisi penuh setiap lumbung-lumbung mereka ya Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan tempat-tempat yang bocor, tapi semua diisi penuh oleh Tuhan. Berkat-berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kesembuhan, bahkan berkat secara rezeki, kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan pasti akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.